Halo Smart Passion, terima kasih ya untuk rekan-rekan sekalian yang telah mengirimkan pertanyaan ke Q&A kita. Nah, mau tahu nggak nih jawabannya? Saya mulai jawab satu-satu ya untuk pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama dari @tina melani. Pertanyaannya adalah gatal-gatal dari hamil sampai nifas, terutama di lipatan kulit. Itu karena hormon, bagaimana mengatasinya dok? Nah, untuk ibu-ibu yang sedang hamil maupun nifas, mungkin sekali terjadi permasalahan kulit berupa kulitnya menjadi warnanya lebih kehitaman, kemudian kering dan gatal. Untuk mengatasinya boleh digunakan pelembab ya yang banyak mengandung seramid bagus, atau misalnya mengandung urea juga bagus ya, terutama pada area-area yang kering dan kehitaman. Apakah ini karena pengaruh hormonal? Betul, itu karena pengaruh hormonal, sehingga nanti setelah selesai masa nifas biasanya kulitnya akan mengalami perbaikan. Oke, pertanyaan kedua dari @milsabil. Pertanyaannya adalah, dok, anak saya kena tinea capitis udah mau 4 bulan. Udah kering tapi sekarang timbul lagi beruntusannya. Harusnya bagaimana ya dok? Yang pertama, baiknya diperiksakan kembali ya Bu ya, karena kan tinea capitis ini merupakan infeksi di kulit kepala akibat jamur. Pengobatannya memang lama, biasanya dia minum obatnya bisa 6 minggu hingga 12 minggu pengobatannya. Bila muncul lagi gejala-gejala di kulit, baiknya ya kontrol kembali, karena kita mau lihat nih apakah masih berkaitan dengan jamur di kulit kepalanya atau mungkin ada masalah lain di kulit kepalanya. Oke, selanjutnya dari @kinanti andriani. Pertanyaannya, dok bisa konsul pakai BPJS? Nah, untuk pelayanan spesialis dermatovenerologi dan estetika saat ini belum bisa menggunakan layanan BPJS ya Ibu. Selanjutnya dari Sandia Irma 13. Dok, treatment untuk wajah yang kurang simetris kira-kira apa ya? Nah, untuk rekan-rekan sekalian nih yang punya wajah kurang simetris, permasalahannya itu bisa karena satu, memang secara genetik wajahnya kurang simetris, karena sebagian besar orang itu wajahnya memang nggak simetris, nggak sama persis kiri dan kanan. Tapi juga bisa disebabkan karena adanya salah satu otot yang dia lebih kuat atau lebih lemah. Oleh karena itu, baiknya nanti dikonsultasikan dahulu ke dokter. Nah, beberapa treatment yang bisa kita lakukan untuk istilahnya bukan menyamakan ya, tapi kurang lebih menyamarkan tuh ketidaksimetrisan itu adalah misalnya dengan injeksi toxin botulinum. Jadi nanti otot yang lebih kuatnya akan kita lemahkan menggunakan injeksi toxin botulinum. Bisa juga dengan peralatan lain, misalnya dengan LIFU atau HIFU yang menggunakan metode ultrasound, sehingga nanti kita akan meratakan atau menyamakan bagian wajah kiri dan kanan. Tapi baiknya tetap dikonsultasikan dahulu untuk dilihat permasalahan di area wajahnya seperti apa. Oke, selanjutnya dari @tuti2534. Pertanyaannya, dok, usia saya 41 tahun, tapi rambut semakin tipis. Masih bisa kembali tebal nggak ya dok? Oke, jawabannya adalah masih bisa kita upayakan nih untuk meningkatkan ketebalan rambutnya. Nah, pada usia 40 tahun ke atas memang lebih banyak rambut yang rontok, dan juga ketebalan rambutnya ini biasanya, atau batang rambutnya ya, menjadi semakin lebih tipis dibandingkan orang-orang yang usianya lebih muda. Untuk menambah ketebalan rambut dan juga untuk menambah jumlah rambutnya yang bisa kita lakukan, satu, memberikan serum-serum yang bertujuan untuk menumbuhkan rambut, misalnya dia mengandung minoxidil ya, atau ada juga yang mengandung obat-obat herbal yang dapat terbukti dapat meningkatkan ketebalan dari rambutnya. Atau kita bisa melakukan treatmentnya itu misalnya mesoterapi dengan menyuntikkan growth factor pada kulit kepala, atau microneedle dengan penambahan growth factor untuk menambahkan nanti jumlah rambut maupun ketebalan dari rambutnya. Selanjutnya dari @rika_fauzia29. Dok, sudah 4 hari anakku kulitnya bentol-bentol, terus panasnya turun naik, kenapa ya dok? Nah, untuk permasalahan ini baiknya anaknya dibawa berkonsultasi Ibu, bisa ke dokter umum, dokter spesialis anak, ataupun dokter spesialis kulit. Karena banyak sekali kemungkinan penyebab dari gejala panas yang disertai dengan bentol-bentol pada kulit. Jadi baiknya dibawa dulu untuk diperiksa ya. Untuk yang terakhir dari @hani_fitriani07. Dok, saya pundaknya sering gatal-gatal, itu kenapa ya? Rasa panas gatal ketika pakai salep sembuh, tapi kalau nggak pakai kambuh. Nah, karena ini keluhannya adalah gatal-gatal pada pundak, saya harus lihat dulu nih kelainan kulitnya berupa apa. Kemungkinannya banyak sekali, bisa gatal-gatalnya itu disebabkan oleh jamur, bisa juga disebabkan oleh eksim atau dermatitis, atau juga bisa disebabkan oleh penyakit lainnya. Oleh karena itu, kalau mau lebih jelas, baiknya datang untuk konsultasi agar dapat kita periksa lebih lanjut dulu ya. Nah, untuk 2 orang penanya yang beruntung, yaitu @tina melani dan satu lagi adalah @tuti2534. Selamat, karena masing-masing akan mendapatkan satu produk, yaitu pelembab untuk kulit. Nanti boleh diambil dengan menghubungi admin kita terlebih dahulu ya.
Terima kasih buat teman-teman semua pasien yang telah memberikan pertanyaan, dan buat teman-teman lain yang masih ingin berkonsultasi ke dokter spesialis dermatovenerologi dan estetika, boleh hubungi nomor kontak di bawah ini.